Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu dan seluruh jamaah Masjid As-Sakinah Perumahan Mojoroto Indah, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia, yang semoga Allah senantiasa memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat juga salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin malam Selasa, tanggal 29 Muharram atau tanggal 28 Muharram. Ada dua ketetapan yang bertepatan dengan tanggal 13 Juli 2026 Miladiah. Barangkali ada di antara saudara-saudara kita, kerabat kita yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Amin. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan kamu lagi. Amin. Mari Bapak Ibu kita awali pertemuan kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan yang lalu, bulan Juni, kita kemarin telah membaca surah An-Nur ayat 50 berapa kemarin? 58, 59 dan 60, yakni etika menemui kerabat di dalam rumah. Jadi ternyata ada adab sopan santun, ada tata krama. Apabila seseorang meskipun di dalam rumahnya sendiri, bila mana akan menemui salah seorang dari anggota keluarganya di dalam kamarnya, jika yang mau menemui itu adalah para pelayan dan anak-anak yang belum balik, maka harus selalu minta izin di 3 waktu. 3 waktu itu adalah sebelum subuh, lalu setelah zuhur, dan setelah isya. Ya, mengapa di jam-jam itu harus izin? Karena di jam-jam itu kata Allah adalah talatu auratin lakum. Ya, disebutkan di situ talatu auratin lakum, yang artinya adalah itu adalah 3 waktu yang merupakan aurat
bagi kamu. Karena ada kalanya orang sebelum subuh itu masih dalam keadaan tidur, dan posisi tidurnya terkadang tidak terkendali. Ada kalanya selimutnya tersikat, lalu ketok udeling. Jadi maka kalau nampak seperti kan tidak pantas untuk terlihat oleh orang lain, maka harus kita izin. Assalamualaikum misalnya, ketok pintu, assalamualaikum, mau bertemu bapak atau mau bertemu ibu atau mau bertemu kakak dan lain sebagainya. Jadi yakni para pelayan dan anak-anak yang belum balik. Demikian pula di setelah zuhur juga begitu. Karena umumnya setelah zuhur itu, ini karena yang buat aturan ini Allah itu Maha tahu mengenai keadaan kita. Biasanya setelah zuhur itu adalah jam-jam istirahat. Kita saja di Bapak Ibu yang di kantor-kantor atau di mana saja, ya biasanya memang itu jam-jam santai, jam-jam istirahat. Biasanya orang di jam-jam itu yang menanggalkan pakaian luarnya. Ibu-ibu juga demikian. Maka ketika dalam keadaan seperti itu, yakni para pelayan dan anak-anak yang belum balik tadi itu, jika ingin ketemu haruslah minta izin. Dan yang terakhir adalah di setelah isya. Setelah isya pun demikian. Pada umumnya orang-orang sudah bersiap-siap untuk akan tidur, akan istirahat, sehingga juga pakaiannya juga sudah dilepaskan, pakaian luarnya. Artinya yang dipakai adalah pakaian santai, sehingga apabila mereka hendak bertemu haruslah minta izin. Begitu. Tetapi di luar itu tidak perlu izin. Ya, di luar 3 waktu itu tidak perlu izin. Kapan? Ya setelah subuh sampai menjelang zuhur. Atau setelah asar sampai menjelang isya nanti. Maka antara kamu dengan yang lainnya saling membutuhkan, saling ada keperluan, sehingga tidak perlu lagi ada izin. Yang pelayan mungkin di jam-jam itu setelah subuh ada kalanya beraktivitas, menunaikan tugasnya, menyiapkan hidangan sarapan, ya, minuman dan lain sebagainya, atau mungkin memandikan anak-anaknya, anak-anak kecil, ya, dan seterusnya. Demikian pula menjelang maghrib itu juga begitu. Baik, adapun bagi yang sudah balik, tadi kan anak-anak. Apabila anak-anak itu sudah balik, maka diberlakukan toto kromo secara umum. Ya, kalau tadi hanya 3 waktu, kalau sudah dewasa, maka diharuskan selalu minta izin setiap saat. Tidak hanya di 3 waktu itu. Kapanpun apabila seseorang hendak menemui kerabatnya di dalam kamarnya, tidak kenal waktu, mau sebelum subuh, setelah subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum isya, setelah isya, harus minta izin. Ya, diberlakukan selalu minta izin. Ini etika. Makanya di akhir ayat baik 58 maupun 59 itu diakhiri dengan lafaz yang sama. Wallahu alimun hakim. Ya, sama. Lafaznya sama. Wallahu alimun hakim, yang artinya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya apa? Allah itu membuat aturan seperti ini sudah atas dasar pengetahuannya, di mana Allah Maha tahu mengenai keadaan kita semuanya, sehingga sudah semestinya kalau Allah yang membuat peraturan, dan peraturan itu tentu pasti sudah diperhitungkan oleh Allah.
akibat akhirnya pasti keuntungan bagi yang menunaikannya. Karena Allah membuat ini atas dasar kemahabijaksanaannya. Wallahu alimun, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi sudah barang tentu semua aturan-aturan yang Allah buat, yang apabila kita mengamalkan dan menerapkannya, pasti kita peroleh keuntungan, tidak ada kerugian sama sekali. Karena ini sudah diperhitungkan sedemikian rupa dengan kemahabijaksanaan Allah. Ya, itu ayat 58, 59-nya kemarin. Lalu ayat 60-nya kemarin ini ditujukan khusus buat ibu-ibu. Bagi ibu-ibu yang sudah lanjut usia, sudah tidak mengalami lagi haid, tidak bisa mengandung lagi, dan tidak punya hasrat untuk menikah, artinya sudah sangat sepuh sekali, tidak ada keinginan untuk kawin lagi, maka boleh menanggalkan pakaian luarnya, ya, kapanpun ini, kapanpun. Tetapi ingat di akhir ayat itu Allah berpesan, wa ayyastafihna khairul lahum, dan apa ini? Tetapi mereka memelihara kehormatan itu adalah lebih baik bagi mereka. Ya. Jadi tetap memakai pakaian yang rapi, yang tertutup itu lebih baik. Meskipun boleh menanggalkan pakaian luarnya tadi itu boleh. Mungkin hanya pakai daster atau pakai seperti kemarin saya ceritakan, kalau nenek-nenek di kampung di pelosok itu biasanya hanya pakai kutang yang tebal itu, ya apa namanya itu ya, yang ada kantongnya itu, ada sakunya. Itu biasa ya, karena mau sudah sepuh dalam usia. Itu kantongnya itu biasanya ada anunya. Itu bukan dompet, biasanya bukan dompet, tapi yang Bang kecil. oh, kantongan kain ya. Ini di situ ada uang, ada kemudian termasuk apa? Batu susur. Jadi kalau buka ya geser, mungkin lek untung jadi ditarik, ini kali ini kan apa ini maksudnya? Dompet deretan, tapi dari kain. Ya, tidak masalah, tidak masalah. Jadi boleh memakai seperti itu, tetapi ingat memakai pakaian yang rapi atau memelihara kehormatan tadi itu lebih baik, itu lebih baik. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, berikutnya sekarang kita akan melanjutkan masih surah An-Nur. Ini di akhir-akhir surah An-Nur. Ini berarti kemarin yang belum itu sebenarnya surah apa, ayat 62, 63, 61 ini pun aku dari ini etika makan, ya makan di rumah. Jadi di rumah itu juga ada tolong makan itu. Ya, makan itu boleh di rumah-rumah yang kita sudah dipasrai untuk, jadi misalnya Bapak Ibu di suatu rumah yang miliknya kerabat, milik saudara, milik bapak, milik ibu, milik saudara kandung, termasuk milik mertua, atau bahkan milik sahabat, orang lain sekalipun tapi sahabat. Kalau pemiliknya sudah masrahke, lur tak tinggal lungo, haji misalnya, atau umroh selama 9 hari, misalnya itu 10 hari, tulung jogonen ya, umpamanya, ikuncine, yang di rumah enek kopi, enek apa, gula
nanti sewaktu-waktu mau pengen buat kopi silahkan ya, ada camilannya, ada apa kombuan itu ada, tapi isinya rengginang gitu. Silahkan dimakan. Atau di belakang rumah itu ada pohon pepaya atau pohon mangga, itu nampaknya sudah lagi matang-matang. Kalau menginginkan menjadi silakan dimakan ya. Maka kalau sudah dipasrai seperti itu, hukumnya menjadi halal apabila kita memakan makanan di situ karena sudah dipasrai. Jadi tidak perlu minta izin. Karena ayat itu turun itu ada sebabnya. Di masa itu orang-orang yang dititipi ini, karena orang-orang waktu itu pada berangkat ke medan perang, dan yang tinggal di rumah itu hanya orang-orang yang buta, pincang, ya, atau cacat, dan yang sakit. Sehingga kemudian yang berangkat ke medan perang itu titip rumahnya kepada mereka. Nah mereka ini mungkin karena faktor minder, ya, aku wong cacat, sehingga merasa tidak pantas, tidak layak untuk menikmati makanan di rumah orang lain, ya, sekalipun sudah dititipkan tadi. Karena mereka ini sangat berhati-hati, ya, sangat berhati-hati, mengingat setelah turun surah An-Nisa ayat 29. Di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa apa itu? Apa lanjutannya? Di orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil kecuali hasil dari jual beli yang berdasarkan ridho sama ridho. Jadi mereka itu beranggapan bahwa rezeki atau makan yang halal itu adalah hanya yang dihasilkan dari perniagaan, dari jual beli. Sehingga sekalipun tadi sudah dipasrahkan tadi, mereka tidak mau makan. Maka turunlah ayat 61 itu, surah An-Nur 61 yang menerangkan, itu lumayan panjang itu, ada 10 garis, hampir sempurna 10 garis, 10 kurang sedikit. Itu menjelaskan tentang itu, kebolehan tadi, boleh memakan makanan di rumah yang kunci-kuncinya sudah diserahkan kepadanya. Silahkan makan. Yang tidak boleh itu ngedoli mebler, ngedoli lemari, itu tidak boleh. Tapi kalau hanya menikmati makanan sesuai dengan keperluannya, sekedar seperlunya, sewajarnya, maka boleh. Yang tidak boleh itu terus ngintip pelem, dipuanai terus dijual mulai dijual, itu tidak. Tapi kalau sudah menikmati saja, maka boleh. Atau kalau mau dijual, yang nanti hasilnya tetap disampaikan kepada pemilik. Itu yang ayat 61. Nah sekarang yang akan kita lanjutkan adalah ayat 62 dan 63 surah Al-Nur. Saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu lam yadhhabu hatta yasta'dhinuh. Innal ladzina yasta'dhinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idza sta'dhanuka li ba'di sya'nihim fa'dhan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur
Artinya adalah yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia, maksudnya dia di sini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini di sini juga ada toto promo lagi Bapak Ibu, karena memang surah An-Nur itu padat dengan tuntunan, dengan etika, dengan toto promo, ya, tata krama. Nah, di sini ada dua hal. Satu ditujukan kepada kita pada umumnya. Jadi kata Allah, salah satu indikator bahwa seseorang itu mempunyai keimanan yang sempurna, makanya di awal ayat disebutkan innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin. Tidak lagi sesungguhnya orang-orang yang beriman, tidak, tetapi sesungguhnya orang-orang mukmin, menggunakan bentuk kata sifat, bukan lagi kata kerja. Ya. Dulu sudah sering saya menerangkan, menjelaskan perbedaan kedua penggunaan kata ini Bapak Ibu. Ya, sama halnya bedanya istilah penyanyi dengan orang yang bernyanyi. Enten apa? Enten. Kalau seseorang sudah disebut, ya, dipanggil dengan penyanyi, berarti penyanyinya sudah profesional, ya, sudah sempurna. Mau nyanyi apapun mesti enak. Tapi kalau seseorang menyebut seseorang disebut dengan orang itu bernyanyi, dia belum tentu penyanyi, tapi dia bernyanyi, meskipun menyanyinya gak penak, sumbang atau males, ngurungok ini, pripun ngoten teng pokoknya luwih penak dari orang nyanyi Pak. Itu apabila dia bernyanyi, maka bisa disebut sebagai orang yang bernyanyi, tapi belum bisa disebut sebagai penyanyi. Nah, ini menggunakan yang pertama tadi, yaitu penyanyi. Sesungguhnya mukmin itu, ya, artinya orang yang mempunyai keimanan yang sempurna itu hanyalah siapa? Hanyalah orang yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri sebagai berikut. Satu, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Lalu sebagai wujud dari atau bukti dari keimanannya kepada Allah dan Rasulnya adalah apabila mereka itu bersama Nabi Muhammad SAW dalam suatu urusan atau dalam sebuah perkumpulan pertemuan, maka mereka tidak akan berani meninggalkan Rasulullah hingga mereka meminta izin kepada Rasulullah. Jadi kalau ada orang, konteksnya di masa Rasulullah, lalu bertemu atau mengadakan pertemuan dengan Rasulullah, kok meninggalkan Rasulullah misalnya ke kamar mandi berlulus begitu saja, nah ini berarti belumlah disebut sebagai orang yang sempurna imannya, belum. Yang sempurna imannya itu adalah itu, lebih dipertegas lagi, itu
Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Orang-orang yang minta izin kepadamu, hai Muhammad, untuk satu keperluan, maka mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Rasulullah. Maka ini yang pertama, petunjuk yang pertama. Ini kemudian bisa dijadikan pedoman bagi kita manakala kita sudah mempunyai kesepakatan untuk mengadakan pertemuan, misalnya ya seperti saat ini. Ya, ini termasuk etika. Jika ada di antara kita yang hendak meninggalkan kegiatan seperti ini, hendaknya minta izin. Minta izin kepada Bapak Edi misalnya, selaku ketua takmir, minta izin. Kula dinten Senin mboten sakit derek kegiatan misalnya. Karena apa? Demikian, mestinya begitu. Karena ini menjadi indikator kesempurnaan iman seseorang. Sampai soal seperti ini Bapak Ibu diatur oleh agama Islam, di mana kita tidak perlu membuat aturan sendiri, karena ternyata Allah sudah membuatkan aturan. Tindaknya ini kita tunaikan, karena pasti kalau kita tunaikan ini yang kita peroleh pasti keuntungan, tidak ada kerugian sama sekali. Minta izin, apalagi sekarang sudah ada grup WA. Nyuwun pangapunten Pak Edi, dinten menika boten saged derek kegiatan karena ada kegiatan di luar kota yang tidak bisa saya tinggalkan misalnya, atau karena apa, itu harus minta izin. Karena itu menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin menyempurnakan keimanannya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, nah sekarang ini ditujukan kepada pimpinannya, kepada Pak Edi. Fa'idas ta'danuka li ba'di sya'nihim fa'dan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Apabila ada salah seorang dari anggota perkumpulan itu kemudian minta izin kepada Pak Edi untuk satu keperluan, yang harus dilakukan oleh Pak Edi adalah, kalau konteks ayat ini adalah Rasulullah diperintahkan oleh Allah, apabila ada salah seorang di antara mereka minta izin kepadamu, maka berilah izin untuk orang yang kamu kehendaki. Maksudnya yang kamu kehendaki adalah yang apabila alasan izinnya itu bisa diterima. Misalnya tadi tidak bisa ikut ke medan perang karena buta, karena pincang, karena sakit, maka berilah izin. Tidak boleh dipersulit, berikan izin. Satu itu. Yang kedua, kewajiban yang pimpinannya ini adalah wastaghfir lahumullah, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Nah, ini yang kedua. Nah, jadi mintakan ampun kepada Allah, atau misalnya ya seperti tadi, seperti awal kita bertemu tadi, kita doakan mungkin saudara kita ada yang tidak bisa bergabung dengan kita saat ini karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Kalau sibuk, mudah-mudahan Allah segera melonggarkan kesibukannya sehingga bisa bergabung. Demikian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di ayat 62 ada dua tata krama, ada dua petunjuk. Satu diperuntukkan buat kita semuanya selaku anggota